Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya diundang sahabat saya yang punya channel ini ya, yaitu untuk memberikan kesaksian ataupun testimoni tentang keajaiban-keajaiban selama hidup. Saya tadinya tidak tahu apa maksud beliau ini mengundang saya ke rumahnya. Dia tadi telepon saya, katanya hanya untuk silaturahmi gitulah, sekalian ngopi-ngopi. Namun sebelumnya ya, saya mohon maaf mungkin logat bahasa saya agak kasar, sebab memang saya lahir di kampung yang jarang berbahasa Indonesia dan bersuku Batak, bermarga Nasution. Saya lahir di Sumatera Utara, di Tapanuli Selatan tepatnya. Saya akan bercerita tentang pengalaman ataupun keajaiban yang saya rasakan tentang zikir pada Allah dan sholawat dan baca-baca sholawat ya. Selawat saya itu memang tidak selawat yang panjang ya, paling yang biasa dibaca dalam sholat, yaitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan zikirnya pun ya zikir-zikir seperti ya hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, itu selalu saya baca yang tiga itu hampir insya Allah tiap hari. Apalagi selawat itu ada saya baca mungkin dalam satu hari itu memang saya tidak pernah hitung, karena saya lagi di perjalanan pun saya selawat dan zikir. Insya Allah mungkin itu ada sekitar ratusan sampai ribuan begitu. Itu perasaan ataupun pengalaman yang saya peroleh ya, tapi bukan karena zikir, semua itu adalah karena Allah. Tapi sebagaimana kita ketahui ya, banyak ustadz-ustadz yang mengatakan ataupun kita baca di buku-buku itu bahwa manfaat daripada zikir ya, baik selawat itu pasti ada. Nah, itu memang saya percayai. Itu pada saya ini garis-garis besarnya saja ya saya ceritakan. Mungkin kalau diceritakan semua mulai dari dulu sampai sekarang mungkin sebulan pun tidak akan siap buat video penjelasan saya ini begitu. Itu sejak saya dari SMP lah ya. Itu SMP memang saya itu sudah kenal dengan selawat, zikir ya, dan sudah selalu saya baca. Itu pada kelas 3 SMP orang tua saya yang laki-laki meninggal. Semoga arwahnya dilapangan Allah kuburnya dilapangan oleh Allah kuburnya. Dimana pada saat itu ya, orang tua laki sebagai kepala keluarga, dan saya memang dilahirkan bukan dari keluarga orang berada. Orang tua saya itu petani, petani menengah ke bawah begitulah ya. Kelas 3 SMP orang tua saya meninggal, tinggal ibu saya yang menyekolahkan. Alhamdulillah selesai hingga dapat S1 ya. Dan pada saat saya kuliah, yaitu semester 5, ibu saya meninggal. Tidak akan lagi ada yang membiayai kuliah saya.
Tapi berkat karena saya banyak zikir, selawat, alhamdulillah selesai juga saya S1. Saya kuliah di universitas swasta ya di Kota Medan. Saya mengambil fakultas ekonomi jurusan akuntansi. Walaupun orang tua saya sudah tidak ada lagi dua-dua, namun saat saya masih kuliah saya udah punya motor. Itu pemberian orang, itu alhamdulillah. Itu diberikan percuma begitu saja, tanpa ada dia minta imbalan gitu. Itu kereta maaf ya, di Medan namanya kereta. Itu sepeda motor ya, kalau bahasa Indonesianya itu. Saat itu sepeda motornya udah sepeda motor yang cukup bagus, yaitu Suzuki Tornado. Nah, itu semua pembelian orang. Begitu saya selesai kuliah pada tahun 97, itu saya kembalikan sepeda motor itu. Saya merantau ke Jakarta. Setelah sekitar 3 bulan setelah usai wisuda ya, sampai di Jakarta, alhamdulillah saya dapat menumpang ataupun ada hubungan saudara ya. Saya diterima dengan baik, saya tinggal di rumahnya, dan beliau saudara saya ini memang dia termasuk punya usaha ya. Saya memang tidak dapat bekerja di Jakarta karena tahun 97 akhir ya, masuk ke 98, itu adalah masa-masa sulit ekonomi, karena itu sudah terjadi resesi ekonomi dunia. Dan pada saat itu juga di Indonesia awal reformasi. Saya masih ingat tahun 98 itu hampir seluruh kota-kota di Indonesia itu rusuh, sehingga pekerjaan memang sangat sulit saat itu. Karena bukan di Indonesia saja, hampir seluruh dunia terjadi resesi ekonomi. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah merasa kekurangan soal materi ya. Walaupun saya tidak bekerja, tapi ada aja Allah kasih jalannya. Setiap hari ya, mau kemana pun saya selama di Jakarta itu tidak pernah merasa kurang ongkos apa semua, tidak pernah. Saya ingin kadang menonton, kadang makan di restoran siap saji ya, macam KFC gitu ya. Alhamdulillah bisa saya dapat semua gitu. Padahal saat itu saya tidak bekerja, tapi alhamdulillah ada aja jalannya Allah kasih untuk mempunyai uang gitu. Saya di Jakarta itu setahun ya. Di Jakarta itu pun susah ya, jadi kerja saat itu. Kemudian saya ada punya kawan ya di perkebunan, yaitu di Provinsi Riau. Saya coba hubungi dia melalui telepon ya. Saat itu belum ada HP. Saya ke warung telekomunikasi ya, Wartel ya saat itu namanya. Saya hubungi dia. Saya disuruh datang ke Riau, tapi dia nggak menjanjikan ada pekerjaan. Saya berangkat dari Jakarta, saya masih ingat naik bus ALS ya, dari Jakarta ke Pekanbaru. Saya udah janji berangkat hari ini, mungkin biasanya Jakarta Pekanbaru itu 2 hari baru sampai. Nah, saya tanya informasi begitu apanya, dia pun udah tahu jadwal busnya. Dia udah tunggu saya di stasiun. Terus saya dibawa ke kebun. Kebunnya ini masih baru buka, masih hutan. Masuk ke pedalaman lah, sekitar ada 10 km begitulah. Tapi saya tidak begitu lama bertahan di sana, sebab salah satunya saya
tidak bertahan karena masih kebun baru ya, masih merambah hutan. Saya memang takut ya tinggal di hutan, dan rumah karyawan memang dikasih antara rumah yang satu ke yang lainnya itu jaraknya hampir setengah kilometer. Saat itu saya masih single ya, masih baru-baru tamat kuliah, nama juga masih anak muda begitu ya. Saya tidak betah. Saya mohon maaf kepada kawan saya itu, saya agak cabut ya dari situ. Saya kembali ke kampung saya, sampai kampung asal saya itu sekitar 3 mingguan ya, karena di kampung saya itu pun tidak ada siapa-siapa lagi, orang tua saya sudah tiada, hanya tinggal rumah yang kosong ya, rumah peninggalan orang tua saya di situ. Tapi alhamdulillah ada aja jalan untuk mendapatkan rezeki itu, dikasih Allah gitu, tidak pernah kurang makan, kurang duit, kurang materi. Alhamdulillah ada aja. Sekitar ada 3 minggu di kampung, saya kembali, saya ke kota Medan lagi merantau ya, tempat saya dulu kuliah. Sampai ke Medan, saya ingat ada kenalan saya waktu saya di Jakarta, seorang TNI pindah tugas ke Medan. Dia seorang angkatan laut, marinir. Saat itu juga belum ada HP ya. Saya tahu kantornya itu di daerah Belawan ya, di Medan. Saya datangi ke sana, saya tanya-tanya, akhirnya ketemu. Saya utarakan bahwa saya pingin kerja, mana tahu ada kenalan dia, tahu bisa saya entah di mana masuk kerja gitu. Alhamdulillah. Dia bilang begini, udah tenang saja, besok kamu balik lagi ke sini. Maksudnya kamu besok datang ke rumah saya, pagi saya akan antar kamu ke tempat kerjaan, katanya. Besok paginya itu ya saya penuhi janjinya. Itu saya datang ke rumahnya pagi-pagi naik angkot ya, karena sepeda motor saya itu sudah tidak ada waktu kuliah dulu, itu udah saya kembalikan pada yang punya. Betul, tepat sekitar jam 8 pagi ya, saya diantar ke perusahaan, yaitu di kawasan industri ya, di kota Medan. Saya diterima bekerja. Saat itu masih ingat gaji saya itu gaji harian, yaitu sebesar 8.400 per hari. Itu standar UMR kala itu. Saya ditempatkan di bagian mengangkat barang, tapi barangnya ringan, yaitu karton kosong, yaitu untuk kemasan untuk produk pabrik tersebut. Di situ saya di bagian mengangkat karton ini ya, ada sekitar 2 minggu. Saya selalu berdoa sama Allah setiap habis sholat. Saya ingat saya sholat asar di musola pabrik itu. Saya tidak mempedulikan siapa-siapa yang di situ, begitu ramai orang. Saya nangis, saya berdoa, ya Allah, bukan saya tidak mensyukuri rezeki yang kau berikan ini, yaitu pekerjaan, tapi ya Allah, saya ini tamatan S1 tidak cocok menurut saya, ya Allah. Begitu juga menurut akal manusia, kalau saya kerja di bagian mengangkat barang, berikanlah pekerjaan yang lebih baik lagi ya Allah pada saya. Itu doa saya waktu sholat asar itu di musola pabrik itu. Mungkin jamaah lain pasti lihat saya nangis. Kemudian saya keluar, usai berdoa, saya keluar dari musola. Saya dijegat seorang orang kita Chinese ya, termasuk orang hebat juga lah di perusahaan itu.
saya disuruh menghadap personalia. Saya tidak tahu apa maksudnya, saya turuti aja. Saya masih pakai sendal jepit itu ya, sebab saya baru dari musola ya. Saya masuk ke gudang itu, saya pakai sepatu saya jumpai manajer personalia, ketemu manajer personalia. Saya disuruh mulai besok tidak boleh lagi di gudang. Saya ditempatkan di bagian logistik, yaitu sebagai admin. Alhamdulillah doa saya terjawab. Mungkin karena kita tulus ya berdoa, Allah pasti dengar. Kemudian saya di bagian admin itu setahun, tapi masih di perusahaan yang sama ya. Di ruangan admin itu kami ada sekitar 7 orang, berbagai macam suku lah ya. Ada orang Batak, Chinese, Jawa. Saya lihat di atasan saya, di ruangan kami ini, atasan kami yaitu orang kita Chinese, usianya udah agak lanjut. Saya dengar dia udah mau pensiun. Saya berdoa sama Allah, kalau saya, ya Allah, jika memang saya cocok ya untuk jadi pemimpin, yaitu di pemimpin bagian logistik, izinkanlah ya Allah hamba duduk di situ. Saya sebut nama bos saya itu, izinkanlah di tempat titik-titik begitu aja, saya rahasiakan namanya. Alhamdulillah dia pensiun, saya yang duduk di situ. Padahal yang lebih awal dari saya masuk di ruangan itu banyak. Ada orang kita Chinese, orang kita suku lain yang lebih pintar, lebih hebat dari saya, situ banyak. Saya hanya mengandalkan kekuasaan Allah. Saya hanya berdoa karena saya tahu, saya sering baca, doa itu adalah senjata orang mukmin. Zikir itu untuk mengingat Allah, dan sholawat itu untuk mencari syafaat Rasulullah. Alhamdulillah saya di situ sebagai supervisor logistik ya. Karena perusahaan ini mempunyai 4.000 karyawan ya, karyawan termasuk karyawan harian, buruh gitu ya, staf itu hampir 4.000, karena perusahaannya memang besar, mempunyai cabang ada di Jakarta, di Thailand. Dia memang perusahaan asing. Dia bergerak di bidang makanan, tapi untuk diekspor keluar, yaitu bahan bakunya udang. Kemudian saya dikasih pekerjaan sama atasan, yaitu sebagai supervisor logistik, dan diangkat lagi saya sebagai bagian pembelian, purchasing. Saya ditanya apa siap, ya namanya juga kita kerja sama orang ya, jawabannya harus siap, harus kita coba dulu. Alhamdulillah di situ saya dikasih mobil dinas ya, dinas kantor lah ya. Alhamdulillah di situ saya hampir 10 tahun duduk ya di perusahaan itu. Saat itu saya udah bisa beli rumah. Saat itu saya ada rumah 2 dengan tipe-tipe 45 lah begitu ya. Tapi itu sudah alhamdulillah sekali. Padahal gaji pun ya tidak seberapa, tapi ada aja rezekinya dikasih Allah selain daripada gaji saya gitu. Karena dari hamba Allah yang lain yang melalui dia saya dikasih rezeki, semuanya mudah begitu untuk mendapatkan rumah itu begitu. Kadang harganya pun di bawah begitu. Kemudian saya di perusahaan itu ada 10 tahun, itu pada tahun 2008
Kembali dulu ke awal ya sedikit. Itu tahun 2004 saya kenalan lah sama seorang perempuan, itu sekarang jadi istri saya. 2004 ke 2005 ya, masa-masa pacaran lah, itulah kata-kata anak muda. 2005 kami menikah, 2006 punya anak perempuan. Alhamdulillah semua kebutuhannya, perabot rumah tangga semua alhamdulillah tercukupi. Kemudian 2008 ya, di situ saya keluar dari pekerjaan saya karena perusahaan itu tidak disangka tutup, padahal itu perusahaan besar. Itulah dengan izin Allah. Dan saat itu juga istri saya melahirkan anak saya yang kedua. Pasti bingung kalau dipikir secara logika begitu. Tapi dengan keyakinan saya sama Yang Maha Kuasa ya, saya lalu zikir, karena kita hidup ini semua datangnya dari Allah. Yang baik itu pasti dari Allah, yang buruk itu dari kita sendiri. Saya coba juga melamar, tidak ada lagi yang memanggil saya gitu. Mungkin itulah jalan yang terbaik bagi saya dikasih Allah. Hingga sekarang saya tidak ada pekerjaan tetap. Alhamdulillah semua kebutuhan anak saya itu terpenuhi, baik waktu di rumah sakit hingga pulang ke rumah. Itu terus pada tahun 2011 saya dan istri saya bisa berangkat umroh. Padahal saya tidak punya pekerjaan tetap. Alhamdulillah rezekinya aja ada dari Allah. Saya tidak mempunyai biaya, tidak ada biaya saya bayar untuk berangkat umroh itu. Alhamdulillah ada aja jalannya dari Allah. Tapi saya tidak sama berangkat sama istri saya ya, karena anak-anak kami masih kecil, nggak mungkin ditinggal dua-dua sama neneknya. Istri saya berangkat duluan. Setelah pulang dia, seminggu kemudian saya berangkat. Nah, saat di Mekah ya, di depan Ka'bah di Hijr Ismail, saya dapat sholat di situ. Terlintas di pikiran saya untuk memiliki mobil kembali. Dulu kan saya udah punya mobil, tapi itu kan mobil perusahaan. Begitu saya keluar, mobil ya dikembalikan. Alhamdulillah 3 bulan setelah pulang umroh, saya bisa beli mobil. Saat itu ada DP-nya 30 juta. Entah dari mana ada aja Allah kasih jalannya. Saya beli mobil Xenia baru dengan kredit selama 5 tahun, 3.200.000 begitulah ya cicilannya. Padahal tidak ada pekerjaan tetap, tapi alhamdulillah dengan keyakinan saya sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sebulan pun atau sekali pun tidak pernah menunggak cicilannya. Pada tahun 2012 Allah kasih lagi rezeki sama saya sama istri saya, yaitu untuk umroh lagi. Itu umroh yang kedua, dan itu pun tidak sama. Saya berangkat sama istri saya duluan, setelah seminggu kemudian saya berangkat, karena anak juga masih kecil, tidak mungkin kami tinggal. Alhamdulillah rezeki yang Allah kasih yang tidak disangka-sangka, sesuai dengan janjinya, itu memang pasti. 2012 saya berdoa juga waktu umroh itu, diberikan lagi kami rumah. Alhamdulillah, walaupun udah punya rumah sebelumnya ya, Allah kasih lagi. Alhamdulillah, memang rezeki itu tidak disangka-sangka datangnya dari mana saja. Allah lah yang Maha tahu. Kita hanya sebagai hambanya berdoa dan berusaha dan berdoa ya. Ya usahanya itu ya, saya itu ada pekerjaannya saya kerjakan. Nah, alhamdulillah semua cukup.
pada tahun 2012 itulah beli rumah lagi, dapat, alhamdulillah. Kemudian beli tanah juga, alhamdulillah, luas juga tanahnya. Saat itu saya beli sekitar bikin ceritanya itu tanah itu ya, tanahnya agak luas. Dia tawarkan nama saya 350 juta. Saya jawab, saya dari mana dapat duit, saya tidak punya pekerjaan tetap. Terus dia ngomong begini, loh, kamu selama ini selalu mengandalkan Allah, astagfirullah, itu dalam hafaz saya. Saya tadi salah jawab, saya mohon ampun, istighfar. Kemudian saya ingatkan ya, untuk bisa beli tanah itu, alhamdulillah, Allah kasih jalannya. Tapi tidak semua tanah itu saya beli ya. Ada kenalan juga, saya ajak dia, apa dia mau bagi dua ya. Kami bagi dua 175 juta satu orang, alhamdulillah. Karena tanahnya luas, bisa untuk 4 rumah gitu. Tidak lama setelah saya beli, itulah kekuasaan Allah itu ya. Itu ada yang menawar tanah itu sama saya, maksudnya dia mau beli begitu. Saya tanya berapa, dia tidak jawab. Saya pun diam. Kemudian dia datang lagi. Saya tanya, berapa sebenarnya kamu mau? Alhamdulillah, dia mau 700 juta. Saya beli 175, dia bayar 700 juta. Alhamdulillah, memang rezeki Allah itu tidak disangka-sangka datang dari mana. Hanya Allah yang Maha tahu. Alhamdulillah. Mungkin ya, karena sesuai dengan janji Allah ya, kalau kita mendekat sama Allah, dia lebih dekat lagi dengan kita. Maka ya saya sarankan ya, percayalah Anda bahwa kuasa Allah itu memang betul-betul nyata. Perbanyak zikir, perbanyak sholawat. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu ya. Kalau bisa berjamaah, paling tidak setidak-tidaknya ya, sholatlah walaupun secara sendiri. Rajin-rajin basahi terus bibir untuk berselawat, berzikir di mana saja. Karena zikir ataupun selawat di mana saja bisa. Kita lagi jalan, seperti lagi nonton video ini, ya baca selawat, baca zikir, cukup dalam hati. Mungkin pengalaman ataupun apa namanya, kalau diceritakan tentang kebesaran Allah ini tidak cukup dalam video ini. Ini saja udah hampir setengah jam ya saya bicara. Ini baru sedikit ini pengalaman-pengalaman yang saya terangkan gitu. Mungkin kalau saya nanti diajak bersilaturahmi lagi sama sahabat saya ini, karena ini adalah yang punya channel ini adalah sahabat lama saya, sahabat dari kecil, mulai dari sebelum SD, namanya satu kampung ya. Kami selalu kompak gitu ya. Dan juga ya begitulah, terkadang juga berantem waktu masih kecil-kecil. Ya begitulah apa aja pengalamannya ya. Insya Allah kalau ada nanti kesempatan pun saya akan bagikan lagi pengalaman saya yang lain ya. Itu seperti anak saya ingin ini, istri saya ingin ini begitu ya. Alhamdulillah semua terpenuhi. Sudah bisa bawa anak-anak semua sama istri liburan ya, baik liburan dalam negeri dan luar negeri gitu ya. Tapi nantilah mungkin saya jelaskan lagi, saya
terangkan lagi pengalaman pribadi pribadi saya tentang makna zikir ataupun sholawat itu. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.